kelas 10 bab 4 teks hikayat pada halaman 59 teks hikayat Malim Demam. Jodohkan kutipan dengan nilai-nilai kehidupan yang sesuai berdasarkan isi hikayat tersebut. Jawabannya adalah dengan bantuan nenek Kabayan juga ia berhasil mencuri baju jayang putih putri bungsu sehingga putri bungsu tidak dapat kembali ke kayangan, yaitu nilai moral. Sejak kematian ayahanda, Malim Deman pun lalai memerintah negeri. Setiap hari ia hanya asyik menyabung ayam saja, yaitu masih nilai moral. Sepeninggal putri bungsu, barulah Malim Deman menyesal. 7 hari 7 malam ia tidak tidur, tidak makan, leka dengan menangis saja. Nilai moral: Raja Jin bersedia meminjamkan burung borak kepada Malim Deman dengan syarat bahwa Malim Deman harus kawin dengan anak perempuannya, yaitu putri terus. Mata Malim Deman menyanggupi hal ini, termasuk nilai budaya. Hatta Malim Deman pun menjadi seorang raja yang sangat bijaksana, lagi gagah, berani, dan baginda ketiga laki istri juga sangat sayang kepada putranya, yaitu nilai moral. 3 pernyataan yang sesuai dengan isi kutipan hikayat tersebut. Jawabannya adalah 1. Putri bungsu dan Malim Deman memiliki seorang anak yang diberi nama Malim Dewana. 2. Malim Deman meminta bantuan burung borak agar dapat menuju ke kayangan. 3. Putri bungsu sedih hatinya karena Malim Deman tidak pulang sejak kelahiran anaknya. Soal nomor 4. Mengapa putri bungsu kembali ke kayangan? Jawabannya, putri bungsu kembali ke kayangan karena bersusah hati akibat perilaku Malim Deman. Malim Deman lupa memimpin istana dan hanya menyabung ayam saja. Saat itu putri bungsu melahirkan seorang anak yang diberi nama Malim Dewana. Malim Dewana tumbuh sampai besar dan Malim Deman tetap tidak mau kembali ke istana melihat putranya. Jawaban uji kompetensi 1. Bagaimana latar tokoh dan penokohan kutipan hikayat tersebut? Jawabannya, latar dalam kutipan hikayat tersebut terdiri atas latar waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu kutipan tersebut terjadi pada saat malam hari. Latar tempat kutipan tersebut terjadi di kamar tidur, tepatnya di atas tempat tidur. Latar suasana kutipan tersebut adalah tegang, takut, dan cemas. Sementara itu, tokoh dalam kutipan tersebut adalah gadis Ci-Inam dan muda Ci-Leman. Gadis Ci-Inam memiliki watak mudah khawatir dan bimbang. Muda Ci-Leman memiliki watak kurang peka. Amanat apa yang terdapat dalam kutipan hikayat tersebut? Jawabannya, amanat yang terdapat dalam kutipan hikayat tersebut sebagai berikut. A. Jangan mencemaskan suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. B. Dekatkan diri kepada Sang Pencipta agar hati senantiasa tenang. C. Mintalah bantuan pada orang lain ketika hati dan pikiran sedang kacau. Soal nomor 3. Apa saja nilai kehidupan yang terkandung dalam kutipan hikayat tersebut? Jelaskan. Jawabannya, nilai yang terkandung dalam kutipan tersebut adalah nilai moral. Kita harus mendengarkan dan menerapkan nasihat baik dari orang tua. Soal nomor 4. Apa isi kutipan hikayat tersebut? Jawabannya, kutipan hikayat tersebut menceritakan nasihat orang tua terhadap anaknya. Nasihat tersebut berisi bahwa manusia dalam hidupnya harus mencari 3 perkara dan menggunakan 4 perkara. Jadi perkakas. 3 yang dicarinya itu adalah rezeki yang murah, derajat yang mulia, dan perbekalan untuk akhirat. Sedangkan itu 4 yang menjadi perkakas adalah pandai mencari harta, memelihara, menjalankan, dan membelanjakan di tempat yang berfaedah. Soal nomor 5. Bagaimana akhir kisah yang terjadi dalam kutipan hikayat tersebut? Jawabannya, akhir kisah yang terjadi dalam kutipan hikayat tersebut adalah anak tersebut insaf dan perilaku dalam hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik. Tugas halaman 62. Menyimak kutipan hikayat dengan memindai QR code di samping dengan judul memeriksa perkara dimnah.
Soal nomor 2, tentukan informasi pokok berdasarkan isi kutipan hikayat tersebut. Jawabannya A. Dimnah menceritakan hikayat mengenai orang yang tidak memiliki pengetahuan atau ilmu pengobatan menjadi tukang obat. B. Di sebuah negeri tinggal seorang tabib yang sangat terkenal pandai mengobati orang sakit, tetapi sudah tua dan tidak dapat melihat lagi. C. Tuan putri anak raja sedang sakit lalu mencari tabib untuk menyembuhkannya. D. Tabib tidak bisa menyediakan obat karena tidak bisa melihat. E. Ada seorang tukang obat yang tamak mendengar keluhan tabib menawarkan diri untuk membantu tabib. F. Tukang obat mencampur obat-obatan untuk tuan putri sehingga tercampur dengan racun. G. Raja murka karena tuan putri meninggal akibat kesalahan tukang obat. H. Tukang obat dihukum oleh raja. I. Barang siapa berani melewati batas yang semestinya akan serupa dengan orang bodoh yang mengaku pandai. Akibatnya, dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Buatlah ringkasan isi berdasarkan informasi pokok yang Anda temukan tersebut. Jawabannya, Dimnah menceritakan hikayat mengenai orang yang tidak memiliki pengetahuan atau ilmu pengobatan menjadi tukang obat. Dimnah menceritakan hikayat mengenai orang yang tidak memiliki pengetahuan atau ilmu pengobatan menjadi tukang obat. Di suatu negeri ada seorang anak raja sedang sakit. Di negeri itu hanya ada satu tabib yang sangat terkenal kepandaiannya mengobati orang sakit. Akan tetapi tabib itu sudah terlalu tua dan tunanetra. Tabib berkeluh kesah terhadap raja karena keadaannya. Ada seorang tukang obat tamak mendengar keluhan tabib. Dia menawarkan diri untuk membantu tabib. Raja menyetujui permintaan tukang obat itu. Ternyata tukang obat itu tidak memiliki pengetahuan meracik obat. Tukang obat mencampur obat-obatan untuk tuan putri dengan asal, sehingga tercampur dengan racun. Akhirnya tuan putri meninggal akibat meminum obat racikan tukang obat. Raja murka melihat kejadian yang merugikan anaknya. Raja menghukum tukang obat itu. Peristiwa itu mengajarkan bahwa barang siapa berani melewati batas yang semestinya akan serupa dengan orang bodoh yang mengaku pandai. Akibatnya, dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Jawaban uji kompetensi 2, halaman 62. Soal nomor 1, tentukan pokok isi kutipan hikayat tersebut. Jawabannya, A. Seorang pencuri masuk ke rumah saudagar dari loteng. B. Saudagar mengetahui ada pencuri berada di lotengnya, lalu membangunkan sang istri. C. Saudagar dan istrinya berpura-pura membicarakan asal kekayaan yang dimilikinya. D. Saudagar menjelaskan ilmu yang dimiliki untuk menghasilkan kekayaannya. E. Pencuri mendengarkan percakapan saudagar dan istrinya. F. Pencuri merasa beruntung mendapat ilmu dari percakapan saudagar dan istrinya. Soal nomor 2, buatlah sinopsis isi kutipan hikayat tersebut. Jawaban, suatu malam ketika bulan benderang ada pencuri masuk ke loteng rumah saudagar. Saudagar mengetahui ada pencuri, lalu membangunkan istrinya. Dia meminta istrinya bertanya asal kekayaan mereka. Saudagar menjawab bahwa kekayaan berasal dari Tuhan dan hasil curian. Saudagar menjelaskan ilmu yang diterapkan ketika mencuri. Pencuri mendengarkan percakapan saudara dan istri. Saudagar menceritakan ilmu yang diterapkan ketika mencuri. Pencuri mendengarkan percakapan saudagar dan istri. Dia merasa beruntung mendapat ilmu yang berharga dari saudagar. Pencuri itu menunggu saudagar terlelap untuk menjalankan aksinya. Soal nomor 3, tentukan peristiwa yang terjadi sesuai urutan waktu dalam kutipan hikayat tersebut. Jawaban A. Kepala pencuri masuk ke rumah saudagar. Pencuri mengendap-endap masuk dari pintu loteng. C. Pencuri mendengarkan percakapan pemilik rumah. D. Pencuri mendapat ilmu berharga dari pemilik rumah. Soal nomor 4, tentukan ide pokok kutipan hikayat tersebut. Paragraf 1. Ide pokoknya, Bayan bercerita ada seorang saudagar kaya yang memiliki anak laki-laki berparas baik. Diserahkan kepada mu'alim untuk belajar mengaji. Paragraf kedua, ide pokoknya, saudagar menyuruh anaknya belajar ilmu kepada siapa saja yang pandai. Paragraf ketiga, ide pokoknya, anak saudagar telah mengetahui ilmu dunia dan ilmu akhirat. Soal kelima, buatlah simpulan isi kutipan hikayat tersebut. Jawabannya, Bayan menceritakan sebuah kisah mengenai seorang saudagar kaya yang memiliki anak laki-laki. Anak tersebut belajar ilmu agama, ilmu niaga, dan ilmu yang lain kepada orang pandai. Setelah itu, saudagar meminta anak itu mencari sahabat yang baik.
Soal pada halaman 64, tentukan kutipan-kutipan berikut termasuk jenis majas, perbandingan, pertentangan, penegasan, atau sindiran. A. Mereka sangat terpesona melihat ketampanan muda Cik Leman. Kalau yang melihat sedang menciduk air, maka terantuklah buyung di kepala. Kalau yang melihat sedang menumbuk padi, maka terantuklah alu ke lesung. Begitulah terpanainya orang-orang Tanah Muar melihat ketampanan muda Cik Leman, termasuk majas hiperbola. B. Gadis Cik Inam tetap berada di samping kiri ibundanya. Ia hanya tersenyum lembut tetapi penuh keanggunan. Ketika pandangan muda Cik Leman melayang kepadanya, maka sepasang mata yang indah itu pun saling bersirobok, termasuk majas simil. Yang C. Puluhan ekor kerbau, ratusan ekor kambing, dan ribuan ekor ayam disembelih. Digambarkan daerah binatang yang mengalir tak ubah sebuah anak sungai karena banyaknya binatang yang disembelih, termasuk majas simile. D. Ia merasa gelisah dan bingung, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia mencoba untuk tidur kembali, tetapi matanya bagai disengkang, tak dapat dipejamkan, termasuk majas simile. E. Gadis Cik Inam tak menanggapi. Sepasang matanya yang sembab membalas tatapan mata suaminya. Air mata semakin deras melibak keluar dari balik kelopak matanya, lalu berguling-guling di pipinya, termasuk majas personifikasi. Soal selanjutnya pada halaman 65 nomor 2, tentukan kata-kata arkais dalam kutipan berikut. Kata-kata arkais dalam kutipan hikayat tersebut yaitu tuan, hamba. Perhatikan kutipan berikut. Tukang itu menjawab, bukanlah hamba orang gajian tuan buat sehari ini. Kewajiban hamba mengerjakan apa yang tuan hamba perintahkan, dan segala perintah tuan telah hamba kerjakan. Sebab itu tuan bayarlah upah hamba yang telah tuan janjikan itu. Jawaban uji kompetensi 3 pada halaman 65. Soal nomor 1, sebutkan kata-kata arkais dalam kutipan hikayat berikut. Jawabannya adalah kata-kata arkais dalam kutipan hikayat tersebut adalah hatta dan anakanda. Soal nomor 2, cermati kalimat berikut. Raja Beridun semakin mengagung-agungkan burung fanjah. Jelaskan majas yang terdapat pada kalimat tersebut, termasuk majas hiperbola. Karena kalimat yang merujuk penggunaan majas hiperbola adalah mengagung-agungkan. Kalimat Raja Baridun semakin mengagung-agungkan burung fanjah merupakan ungkapan berlebihan karena burung fanjah tidak seharusnya diagung-agungkan. Soal nomor 3, buatlah sebuah kalimat bermajas sesuai dengan kutipan berikut. Jawabannya, gadis Cik Inam memandang ke kejauhan bagai nelayan memandang cakrawala, majas simile. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan nilai-nilai kehidupan dalam kedua kutipan tersebut. Jawabannya, kutipan hikayat tersebut mengandung nilai moral. Nilai moral kutipan hikayat tersebut berkaitan dengan sikap buruk tokoh Raja Kera. Dalam kutipan hikayat tersebut, tokoh Raja Kera mengucilkan diri ke pinggir laut setelah dikalahkan kera muda. Tanpa disengaja, ia menjatuhkan buah ara ke dalam laut dan terdengar merdu suaranya. Kemudian ia memiliki kesenangan menjatuhkan buah ara ke dalam laut. Sementara itu, kutipan cerpen tersebut mengandung nilai religi atau agama. Kutipan cerpen menceritakan tokoh aku yang percaya pada mimpi. Karena mimpi yang dialaminya, tokoh aku mengajak ayahnya untuk tidak melewati jalan yang ia anggap berbahaya. Tokoh ayah menasihati tokoh aku agar tidak terlalu percaya pada mimpi-mimpi yang ia alami. Tokoh ayah menasihati agar ia percaya pada Allah. Nasihat tokoh ayah merupakan nilai kehidupan berkaitan dengan nilai religi. Soal nomor 5, tentukan perbedaan kebahasaan dalam kedua kutipan tersebut. Jawabannya, kutipan hikayat tersebut menggunakan tata kalimat yang merujuk pada bahasa Melayu. Sedangkan kutipan cerpen tersebut menggunakan bahasa sehari-hari. Jawaban uji kompetensi 4 halaman 67. Soal nomor 1, buatlah ringkasan isi kutipan hikayat tersebut. Jawaban, Malim Deman merasa haus ketika menjaga tanaman padi. Ia menuju rumah Mandeh Rubiah karena ingin meminta air minum. Akan tetapi Malim Deman mendengar suara perempuan di belakang rumah Mandeh Rubiah. Deman melihat ada 7 bidadari bermain di kolam belakang rumah Mandeh Rubiah. Malim Deman kagum
akan kecantikan 7 bidadari. Malim Deman mengambil salah satu selendang bidadari-bidadari itu dengan sembunyi-sembunyi. Soal nomor 2, ubahlah kutipan hikayat tersebut menjadi sebuah cerpen. Contoh jawaban. Pada suatu malam, Ujang pergi ke sawah. Sawah Ujang dekat dengan rumah Bibi Anita. Tiba-tiba Ujang merasa lapar. Dia menuju belakang rumah Bibi Anita. Saat masuk ke dapur, Ujang mendengar ada suara di balik pintu. Ujang mendengar percakapan. Malam ini kita persiapkan bahan makanan untuk memasak esok hari, Nis. Baik, Bi, aku sudah menyiapkan segala keperluan untuk upacara peringatan besok. Terima kasih, Nis. Semoga besok acara berjalan lancar ya, Nis. Ya, Bi. Kemudian hening. Tidak ada suara percakapan lagi yang didengar Ujang. Ujang berpikir bahwa ini kesempatannya bisa menikmati makanan enak di dapur Bibi Anita. Tanpa pikir panjang, Ujang segera mengambil beberapa makanan di meja makan Bibi Anita. Ujang mengendap-endap agar tidak diketahui oleh Bibi Anita. Soal nomor 3, tentukan kalimat simpulan isi kutipan hikayat tersebut. Jawabannya, kalimat simpulan berdasarkan kutipan hikayat tersebut adalah Anggung selamat gelisah terhadap ramalan ahli nujum tentang kisah muda Cik Leman dan gadis Cik Inam. Soal nomor 4, tentukan isi pokok kutipan hikayat tersebut. Jawaban paragraf 1, Agung selamat berpura-pura tidak melihat gadis Cik Inam dan muda Cik Leman saling berpandangan dari loteng dan kamar yang masing-masing. Paragraf 2, Agung Selamat merasa serba salah dan khawatir dengan ramalan ahli nujum istana. Soal nomor 5, tentukan konflik dalam kutipan hikayat tersebut. Jawabannya, berisi konflik batin yang dialami Agung Selamat. Dia merasa khawatir dan takut terhadap ramalan ahli nujum tentang hubungan muda Cik Leman dan gadis Cik Inam.